Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah 2025 bertepatan dengan 9 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Kuliah subuh pada pagi hari ini juga terselenggara atas kerjasama atau kolaborasi dengan Bahagia sebagai harapan terbuka yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala hadhihi al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam dinan ribatan batinan fi qulubil mu'minin walladzi ja'ala al-Qur'ana kitaban hadiyan lil muhtadin walladzi ja'ala Muhammadan rasulan aminan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Istiqomah yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus para guru, ketua DKM kita Bapak Haji Amud, ketua MUI dan seluruh jajarannya Bapak Haji Rojak, dan beberapa sahabat saya Pak Haji John, Pak Haji Arif dan yang lain-lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada kata yang paling indah untuk mengapresiasikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali kata alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ya, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita di setiap tarikan nafas kita, di setiap detak jantung kita, di setiap langkah hidup kita. Dan Allah tidak meminta kepada kita untuk menghitung nikmat. Cukup mensyukurinya dengan meningkatkan iman Islam kita dan menghiasi hidup kita dengan akhlak-akhlak yang mulia. Salah satu kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya juga mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zufrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Dulu pada saat ayah kita melepas sperma, ada ratusan juta calon manusia yang sedang bertarung menuju dinding rahim ibu kita. Jadi pada saat ayah kita melepas sperma, ada ratusan juta calon manusia yang sedang bertarung untuk bertemu dengan indung telur. Tapi yang diperkenankan oleh Allah jadi bertemu dengan indung telur itu hanya satu. Yang dipilih oleh Allah dari ratusan juta manusia itu hanya satu. Itulah kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita jagoan, tapi memang Allah mengamanahkan hidup itu untuk kita. Maka apa yang terjadi
sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat 12, 13, 14. Kata Allah, atau disebutkan oleh Allah, proses yang terjadi itu berbentuk nutfah, berbentuk alaqah, berbentuk mudghah. Jadi ini mengingatkan kita untuk tidak sombong. Ya, siapapun kita, apapun kita adalah setetes air mani yang disebut dengan nutfah. Kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah. Rasulullah SAW mengatakan 40 hari dalam bentuk nutfah, Bapak Ibu. 40 hari dalam bentuk alaqah, 40 hari dalam bentuk mudghah, kata Rasulullah. Maka genaplah 120 hari sama dengan 4 bulan. Ya, jadi begitu 4 bulan, apa kata Allah? Fa'iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ya, fa'iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Setelah aku sempurnakan ciptaanku, ya, setelah aku sempurnakan ciptaanku, maka aku tiupkan ruh ciptaanku. Jadi pada saat 120 hari dalam kandungan, sempurna 4 bulan, Allah tiupkan ruh. Tapi di dalam surat Al-A'raf ayat 172, di dalam surat Al-A'raf ayat 172, sebelum ruh ditiupkan itu, ruh kita semua sudah bersumpah kepada Allah. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini adalah Tuhan kamu? Maka ruh kita semuanya bersaksi mengatakan, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami, ya Allah. Itulah yang disebut dengan perjanjian setia seorang hamba dengan Tuhannya. Dan ulama banyak menegaskan bahwa kecerdasan pertama manusia itu bukan kecerdasan intelektual, tapi adalah kecerdasan spiritual. Kenapa? Karena ruh kita sudah mengenal Allah. Jadi kecerdasan pertama itu bukan ini, Bapak Ibu, tapi adalah ini. Kenapa? Karena ruh kita sudah mengenal Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku adalah Tuhanmu? Maka kita mengatakan, kami bersaksi ya Allah, engkaulah Tuhan kami. Jadi baru ruh itu ditiupkan. Jadi jauh sebelum ditiupkan, ruh kita sudah bersumpah. Nah, di mana diletakkan sumpah kebenaran itu, Bapak Ibu? Di mana diletakkan sumpah kebenaran itu? Diletakkan oleh Allah di dalam qalbu. Sebelum kita diciptakan, sebelum disatukan ruh dan jasad 120 hari, kita tidak pernah tahu apa-apa, tidak pernah mengenal apa-apa. Apa kata Allah? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah keluarkan kamu dari perut ibumu tidak tahu apa-apa. Ketika Allah keluarkan kita dari perut ibu kita, setelah 9 bulan kita tidak tahu apa-apa. Dulu tidak tahu apa-apa.
tapi Allah berikan kepada kamu sam'a, pendengaran, absara, penglihatan, fuad, dalamnya qalbu itu, dasarnya qalbu itu adalah fuad. Di situ Allah letakkan kebenaran. Untuk apa? La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Maka pada saat ruh ditiupkan, ada 7 sifat wajib Allah yang dipinjamkan kepada Bapak Ibu. Jadi 7 sifat wajib itu apa saja? Yang pertama, as-sam'a. Allah itu maha melihat, dipinjamkan penglihatan kepada kita. Allah itu maha mendengar, dipinjamkan pendengaran kepada kita. Yang kedua, wal absar, Allah itu maha melihat, dipinjamkan penglihatan kepada kita. Yang ketiga, mutakallim, Allah itu maha berbicara, kemampuan berkomunikasi dipinjamkan kepada kita. Al-ilmu, orang Allah itu maha berilmu, dipinjamkan ilmu kepada kita. Al-iradah, Allah itu berkehendak, maha berkehendak, dipinjamkan oleh Allah sedikit kepada kita, maka kita jadilah orang yang berkehendak. Kemudian al-iradah, al-qudrah, Allah itu maha berkuasa, dipinjamkan kepada kita kekuasaannya, sedikit kekuasaannya, maka kita punya kemampuan, punya kekuasaan. Allah itu maha hidup, hayat, Allah pinjamkan kepada kita. 7 sifat wajib Allah dipinjamkan kepada kita. Artinya ketika kita sekarang menjalani hidup kita sampai detik ini, sampai titik ini, yang orang hebat jadi jenderal, yang jenderal polisi, jenderal tentara, pejabat, menteri, kiai, guru, dosen, dokter, kalau nggak ada 7 sifat wajib yang dipinjamkan Allah kepada kita, kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Maka jangan sombong jadi ulama, maka jangan sombong jadi tentara, maka jangan sombong jadi dosen, jangan sombong jadi pengusaha, jangan sombong jadi menteri, jangan sombong jadi apapun. Kenapa? Kita bukan siapa-siapa. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan kau palingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Jangan kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah enggak suka sama orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jasad diciptakan oleh Allah, ruh diciptakan oleh Allah, ruh diikat oleh Allah, disatukan oleh Allah, dipinjamkan pendengaran, dipinjamkan penglihatan, dipinjamkan ilmu, dipinjamkan kemampuan berbicara, dipinjamkan kehendak, dipinjamkan kekuasaan atau kemampuan, dipinjamkan hidup. Terus kita sombong. Dari tanah kita diciptakan, Bapak Ibu, ke tanah kita dikembalikan. Masuk usia 40 tahun, mulai 40 tahun berkurang semuanya. Yang 7 ini berkurang. Masuk 40 tahun berkurang yang 7. Mulai dari mana? Dimulai dari penglihatan. Maka umur 40 tahun penglihatan kita plus berkurang. Masuk 50-60 tahun berkurang pendengaran kita. Masuk 60 ke 70 tahun berkurang ilmu kita, lupa, pikun. Masuk usia 80 tahun berkurang keinginan. Karena apa? Berkurang juga kemampuan. Masuk 80 ke 90 tahun berkurang kemampuan komunikasi, banyak diam.
terakhir di antara 7 itu, yang terakhir diambil oleh Allah adalah hayat. Hayat yang diberikan oleh Allah pertama kali pada saat pertemuan ruh dan jasad, hayat juga yang ditarik oleh Allah terakhir kali. Maka apa yang mau disombongkan? Apa yang mau disombongkan? Enggak ada. Hari ini itu ada namanya penyakit NPD, Bapak Ibu, Narcissistic Personality Disorder. Penyakit Narcissistic Personality Disorder ini gabungan 4 penyakit. Ya, penyakit Narcissistic Personality Disorder ini gabungan 4 penyakit hati. Apa yang pertama? Yang pertama adalah sombong. Sombong itu merasa diri paling benar, itu sombong. Merasa diri paling kaya, itu sombong. Merasa diri paling punya jabatan, itu sombong. Merasa diri itu paling pintar, itu sombong. Merasa diri paling soleh, paling suci, itu sombong. Kalau sudah punya perasaan itu, maka meremehkan orang lain. Kalau sudah meremehkan orang lain, tidak mau dengar nasihat. Itu NPD yang pertama. NPD yang kedua apa? NPD yang kedua ria. Melakukan ibadah itu pencitraan, melakukan kebaikan itu ria, biar dipuji oleh orang lain. Yang ketiga apa? Yang ketiga ujub, bangga sama diri kita sendiri. Kalau kita bangga terhadap diri kita padahal nggak ada yang kita punya, itu namanya ujub. Bangga dengan pencapaian kita. Kalau bukan karena Allah, kita ini tidak akan punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Bangga sama diri kita. Yang keempat apa Bapak Ibu? Sum'ah, pamer. Ya, suka pamer. Kalau 4 ini ada pada diri kita, itu namanya penyakit NPD, Narcissistic Personality Disorder. Apa yang kita mau sombongkan yang bukan kita miliki? Tadi yang dipinjamkan oleh Allah berkurang bahkan hilang, dari tanah kita diciptakan ke tanah kita dikembalikan. Maka harus tahu menjawab 3 hal. Apa yang pertama? Dari mana? Apa yang kedua? Mau kemana? Apa yang ketiga? Dengan apa? Rasulullah SAW mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing ataupun orang yang sedang menyeberang, atau seperti orang pengembara. Di sini kita lahir, di sini kita meninggal. Di sini kita lahir, di sini kita meninggal. Setelah ini kehidupan akhirat, kehidupan alam barzah dan kehidupan akhirat. Ini yang kata Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau orang yang sedang mengembara atau orang yang sedang menyeberang. Bahwa dunia ini bukan untuk dicintai. Sifat dunia itu pertama apa? Zinatun. Ya, zinatun. Perhiasan. Ya, perhiasan. Perhiasan itu aksesoris. Ya, aksesoris itu ya aksesoris. Bros itu aksesoris. Cincin itu aksesoris. Nah, itu sifat dunia, zinatun. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahab wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal has, dzalika mata'ul hayatid dunya. Rumah, kendaraan itu perhiasan, aksesoris. Ya. Bukan tujuan hidup. Tapi sekarang itu semua dijadikan tujuan hidup.
zinatun wa tafakhurun, tempat berbangga-bangga, wa takasurun fil amwal wal aulad, berlomba-lomba, banyak harta, banyak anak. Laibun, permainan, walahun, sesuatu yang melalaikan. Nah itulah dunia Bapak Ibu. Maka penyakit yang paling berbahaya itu apa? Yang merusak hati kita itu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit yang bahaya itu cinta dunia, takut mati. Ya, kalau sudah cinta dunia pasti takut mati. Tapi kalau cinta kepada Allah dan merindukan pertemuan dengan Allah, ya, itu adalah ciri khas orang yang punya qalbun salim. Mangkana yurid apa itu? Qalbun salim yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Ya. Jadi pada satu hari nanti ada satu keadaan tidak guna anak dan harta kita, kecuali hamba-hamba yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Ya, aku hambamu ya Allah, aku hambamu ya Allah. Ya, dengan ketulusan hati, kesucian niat. Nah itu qalbun salim Bapak Ibu. Nah hadirin jamaah rahimakumullah, apa di antara organ tubuh manusia yang pertama kali diciptakan? Coba kalau ibu-ibu hamil, ingat ya, dulu pernah hamil kan Bu? Ya. Kalau ibu-ibu hamil 21 hari pertama itu apa organ tubuh yang ada pertama kali? Nah, kepala. Ada Pak Dokter nggak? Bu Dokter sini. Yang pertama kali aktif, ya. Yang pertama kali aktif itu adalah jantung. Yang pertama kali aktif. Ya, saya dulu ingat Dokter Razarwin namanya, bilang ke saya dan istri saya, selamat ya Bu, ini jantungnya bagus. Nah, jantungnya bagus. Jadi yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah jantung. Seluruh organ tubuh ini bergantung kepada jantung. Belum ada ginjal, belum ada paru-paru, belum ada lever. Kekuatan listriknya 5.000 lebih besar, 5.000 megawatt lebih besar daripada listrik otak. Jantunglah yang, karena kekuatan listrik itulah maka jantung mendistribusikan oksigen, nutrisi, glukosa ke otak dan darah ke otak dan ke jaringan tubuh yang lain. Maka yang diciptakan oleh Allah pertama kali jantung. 120 hari tadi, 4 bulan, ketika Allah tiupkan ruh itu tadi bersumpah kepada Allah. Banyak ulama mengatakan, dan dokter punya temuan juga sekarang, bahwa jantung secara medis itulah yang kemudian secara spiritual ada rongga di dalamnya yang menjadi fuad, yang menjadi kolbu. Artinya temuan baru itu, yang namanya kolbu itu bukan lever, tapi yang namanya kolbu itu adalah jantung. Makanya heart itu gambar jantung.
Di blok A itu ada rumah sakit hematologi. Rumah sakit hematologi itu adalah rumah sakit jantung. Jadi heart, kita bilang heart, nah itu adalah jantung. Nah, secara spiritual itu adalah kolbu. Ya, jadi kolbu secara spiritual. Sebetulnya gampang Bapak Ibu. Apa yang bisa membuktikan bahwa jantung itu adalah kolbu? Ketika tadi ada kebenaran yang masuk ke dalam kolbu kita setelah kita bersumpah kepada Allah, ketika kita taat kepada Allah, ketika kita sholat, kita zikir, kita puasa, kita baca Quran, kita pergi umroh, kita berbuat baik, kita bersedekah, kita menjaga lisan kita, kita menjadi pribadi yang baik sekali, maka itu sejalan dengan kolbu, dengan kebenaran yang ada di kolbu kita. Maka apa yang terjadi? Jantung kita begini, stabil. Tapi ketika perbuatan kita bertentangan dengan kebenaran yang ada di kolbu kita, maka jantung kita begini. Nggak ada orang bohong itu jantungnya stabil. Nggak ada orang berzina itu jantungnya stabil. Pasti. Ditanya sama istri dari mana? Dari kantor. Padahal baru main golf. Pasti jantungnya begini. Ditanya sama suami, dari mana Bu? Ngaji. Ngaji tadi pagi, padahal sisanya nongkrong di Bintaro Plaza. Jantungnya begini. Ya. Maka penyakit irama jantung Bapak Ibu, penyakit irama jantung itu sebetulnya walaupun ada pendekatan medis, tapi paling banyak irama jantung itu dipengaruhi oleh kolbu kita. Coba kalau sering marah-marah, pasti irama jantungnya nggak stabil. Oke, kalau Bapak Ibu pergi ke dokter, sebelum masuk ke ruangan dokter periksa tensi. Terus suster tanya, Bu, tadi sini macet nggak? Macet banget. Bikin kesel suster. Udah Bu, istirahat dulu 5 menit. Disuruh istirahat. Kenapa? Karena tidak objektif. Beberapa waktu yang lalu ada seorang jemaah telepon saya, Ustadz doakan saya. Saya di depan ruang praktek dokter untuk kontrol. Ibu sakit apa? Saya mengalami gangguan irama jantung. Tapi belum sembuh, udah minum obat belum sembuh. Saya bilang, Bu, mau 10-15 kali ibu ke dokter, kalau emosi ibu tidak ibu jaga, suasana hati ibu tidak ibu jaga, maka ibu akan selalu mengalami irama jantung, gangguan irama jantung. Jadi fakta, kalau kita berbuat salah, kita berbuat dosa, kita marah, kita dengki, kita iri, itu jantung kita begini. Tapi kalau kita berbuat baik, kita taat, kita ibadah, kita zikir, makanya orang zikir baca Quran itu jantungnya bagus. Maka ada kesimpulan, kalau kamu gitu ya, kalau Anda ingin menjaga kesehatan jantung Anda, maka jagalah kolbu Anda gitu. Kalau Anda ingin menjaga kesehatan jantung Anda, maka jagalah kolbu Anda. Jadi kalau kita nggak bisa jaga hati kita, yang rusak jantung kita.
Ya, kalau kita nggak bisa menjaga hati kita, maka yang rusak adalah jantung kita. Ada gini Bapak Ibu, tadi yang diciptakan oleh Allah pertama kali adalah jantung, karena secara medis seluruh organ tubuh ini sangat bergantung kepada jantung secara medis. Ya. Nah, 120 hari setelah ruh ditiupkan, jantung bertambah perannya menjadi kolbu. Ya, menjadi kolbu, bahasa Indonesianya hati, bahasa kita. Padahal hati itu lever. Jadi yang paling pas adalah kolbu, jantung itu adalah kolbu kita. Nah, kolbu kita ini, ya, hati kita ini, kalau kita mau sebut dengan bahasa hati juga, bahasa sudah menjadi bahasa Indonesia. Kolbu kita ini atau hati kita ini, bukan lever ya, kolbu kita ini atau hati kita ini harus kita jaga. Kenapa? Karena menurut penelitian 85% penyakit fisik itu, penyakit fisik badan itu dipengaruhi oleh suasana hati kita, kolbu kita. Coba Bapak Ibu masih ingat gak waktu kita sekolah? Ini kan pernah sekolah semua kan? Iya. Kalau punya pengalaman sekolah pasti paham. Kalau kita mau ujian, dulu kalau kita mau ujian, ya, emosinya apa? Emosi, takut, cemas, was-was, apalagi? Bukan deg-degan. Deg-degan itu fisik. Cemas, takut, was-was, resah kalau mau ujian itu. Nah, itu emosi. Itu di sini letaknya, emosi. Berbanding lurus dengan kondisi fisik. Jadi kalau cemas, takut, was-was, kondisi fisiknya tadi deg-degan, mual nggak dulu mau ujian? Mual kan? Asam lambungnya naik, kepalanya pusing nggak? Pusing. Stres nggak? Stres tadi emosi. Cemas, takut, was-was, resah itu emosi. Gejala fisiknya, jadi emosi dan gejala fisik nih. Gejala fisiknya apa? Gejala fisiknya jantung berdebar, keringat dingin, telapak tangan. Zaman kita ujian kan pakai pulpen dulu. Beda sama anak sekarang. Dulu pakai pulpen, maka lap lagi ke basah. Betul? Terus asam lambung naik, lagi ujian, mual. Nah, terus di sininya pegel, lagi ujian tuh. Nulis lagi. Kepala pusing. Ujian berapa lama? Ujian 1,5 jam. Begitu Bapak Ibu selesai ujian, keluar kelas, keluar ruangan ujian, terus ngobrol di depan kelas sama teman-teman sekolah dulu zaman kita SD. Saya SD-nya di Tanjung Duren, Jakarta Barat, Grogol. Begitu keluar kelas, tanya sama teman-teman, gimana tadi ujian? Oh, gue ngisinya yang ini. Oh, bagus dong. Lu yang mana? Gue yang ini. Wah, bagus. Berarti jawaban kita benar semua ya. Alhamdulillah. Apa yang terjadi? Cemasnya hilang, resahnya hilang, takutnya hilang. Bersamaan dengan itu, debar jantungnya stabil langsung. Bersamaan dengan itu, keringat udah nggak basah, tapak tangan udah nggak basah lagi, mualnya hilang, badannya enak. Setelah ujian langsung lapar, kata Pak John.
Apa itu? Ke kantin, lapar makan. Habis itu pulang enak. Betul nggak? Artinya ada hubungan antara emosi dengan fisik. Nah, kalau cemasnya sekarang nih ibu-ibu nih, kalau cemasnya bertahun-tahun, takutnya bertahun-tahun, was-wasnya bertahun-tahun, maka asam lambungnya juga bertahun-tahun. Darah tingginya bertahun-tahun. Maka yang paling parah itu kanker. Jadi akibat emosi yang bertahun-tahun, gejala fisiknya bertahun-tahun. Maka apa tugas kita Bapak Ibu? Tugas kita menjaga hati kita. Bagaimana cara kita menjaga hati kita? Itu yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang-orang yang selalu menyucikan hatinya, membersihkan hatinya. Itu beruntung. Bagaimana? Quran menyebutkan wa zakarasma rabbih fasalla. Kalau yang mau yang mau sederhana, itu banyak banget langkah-langkahnya. Ambil dua saja dulu. Apa itu? Wa zakarasma rabbih fasalla. Perbanyak zikir dan dirikan sholat. Perbanyak zikir dan dirikan sholat. Kenapa? Ini untuk mengendalikan diri kita agar tidak hubbud dunya wa karahiyatul maut, tidak cinta dunia dan takut mati. Allah menegaskan dalam Al-Quran ayat berikutnya, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Bersihkan hati kita, jaga hati kita. Apa amalia hati? Di antara amalia hati itu Bapak Ibu, apa itu amalia hati? Di antaranya adalah zikir. Di antaranya adalah zikir, az-zikr. Az-zikr bukan hanya menyebut, az-zikr itu mengingat, juga mengingat. Sering ada pertanyaan, Ustadz, saya udah zikir. Katanya kalau di Al-Quran itu dijelaskan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman itu akan tenang hatinya dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah menenangkan hati. Saya sudah berzikir, tapi kok nggak tenang-tenang? Ya karena zikirnya subhanallah, 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 subhanallah. Ingat Bapak Ibu, ini hanya afirmasi. Kualitas zikir itu ada di sini. Ini hanya afirmasi. Zikir menyebut, zikir mengingat. Kita sering menyebut tapi tidak mengingat. Sedih, cemas ada di sini. Sedih, cemas, takut ada di sini. Zikir hanya di sini, sampai di sini. Ya nggak hilang. Maka kalau mau hilang, az-zikr itu, mengingat itu harus dalam. Karena sumber penyakit hatinya ada di sini. Ya, dan namanya zikir itu tidak boleh berhenti. Kenapa? Karena sepanjang hayat kita, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mengingat Allah itu ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, sepanjang hidup kita. Karena kita tidak lepas dari berdiri, dari duduk, dari berbaring. Kalau nggak tidur, duduk. Kalau nggak duduk, berdiri. Kalau nggak berdiri, berbaring. Artinya kalau begitu zikir itu sepanjang hayat. Ada zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada zikir
ada zikir yang betul-betul setiap saat, setiap tarikan nafas, setiap detak jantung. Makanya tadi yang diciptakan oleh Allah pertama kali jantung, itu harusnya apa? Allah, 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 Allah. Gitu. Az-zikr. Yang kedua apa? As-shalah. Sama, sholat itu bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Maka sering muncul pertanyaan, Ustaz, udah sholat tapi masih korupsi. Udah sholat tapi masih berzina. Ini pertanyaan baru nih, baru saja pertanyaan ini muncul. Ustaz, saya rajin sholat tapi saya nggak kuat sama perempuan. Baru 2 hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, saya sholat aktif di masjid, Ustaz. Hampir 5 waktu saya ada di masjid, tapi saya nggak suka, nggak kuat sama perempuan. Saya masih berzina. Ya berarti sholatnya itu belum paralel dalam apa? Dalam mengendalikan, menguasai. Sholat itu menguasai hati kita. Makanya sholat itu sampai level kehusyuan. Al-Baqarah ayat 45, Bapak Ibu. Nanti kalau ada waktu, ada apa nggak itu? Ada apa namanya? Infokus itu. Nah, nanti saya punya materi itu, saya sampaikan materi sholat khusyuk. Apa itu khusyuk? Kata Allah, wasta'inu bis sabri was shalah, Al-Baqarah ayat 45. Ya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu amat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu, Bapak Ibu? Alladzina yazun, ayat 46 Al-Baqarah, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang punya kesadaran bahwa mereka punya keyakinan bahwa mereka akan bertemu dengan Allah dan mereka kembali menghadap Allah. Jadi khusyuk itu ini, keyakinan, kesadaran akan bertemu dengan Allah dan kembali menghadap Allah. Nah, kalau kita zikirnya baik, ya kan, dengan hati, sholat bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, merasakan terkoneksi dengan Allah, Masya Allah, luar biasa. Tambah lagi syukur, tambah lagi taubat, tambah lagi sabar, tambah lagi ikhlas, tambah lagi tawakal, Masya Allah. Bapak Ibu pernah tahu garpu tala nggak? Garpu tala, orang teknik elektro tahu. Garpu tala itu kalau dibenturkan begini, maka garpu tala yang lain yang tidak dibenturkan ikut bergetar. Jadi kalau garpu tala dibenturkan, di sana akan ada suara benturan garpu tala yang tidak dibenturkan. Itu resonansi, itu namanya resonansi. Kalau kita di hutan, dulu zaman saya di Gontor, waktu saya di Gontor tuh suka camping. Kalau udah di atas gunung di hutan, itu teriak Iwan, Iwan. Nah, itu resonansi itu, ya, gema, resonansi, ya. Nah, kita ini zikir kita, sholat kita, puasa kita, ibadah-ibadah kita itu adalah resonansi kita ke Allah. Apa buktinya? Kalau tadi, nah di sana ada suara menggema, nah itu resonansi. Apa buktinya? Fadhkuruni azkurkum. Fadhkuruni azkurkum. Kau ingat kepadaku, kata Allah, aku ingat kepadamu.
Kalau kita ingat kepada Allah, maka Allah ingat kepada kita. Tuh resonansi. Ya. Tapi kalau kita tidak ingat kepada Allah, jangan harap Allah mengingat kita. Apa kata Allah? Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Al-Hasyr ayat 18-19. Jangan kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, yang Allah jadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Maka orang yang nggak pernah ingat Allah, nggak pernah beresonansi ke Allah. Apalagi resonansi syukur. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Kalau kamu bersyukur, kami tambahkan nikmat kami kepadamu. Itu resonansi. Apalagi tawakal. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah jadi pelindungnya. Innallaha balighu amri. At-Thalaq ayat 3. Innallaha balighu amri wa qad ja'ala likulli syai'in qadra. Allah sampaikan keinginan dan keharapannya karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tuh resonansi zikir, syukur, tawakal, sabar. Kalau Bapak Ibu sabar, maka beresonansi apa kata Allah? Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang sabar itu mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, dan mendapatkan petunjuk. Apalagi taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu dengan taubatan nasuha. Maka resonansinya apa? Allah katakan, Allah memaafkan kesalahanmu, Allah memasukkan kamu ke dalam surga. Pada hari Allah tidak menghinakan Rasul dan para pengikutnya. Nah itu resonansi. Nah kalau sudah seperti itu, terhubung, tersambung terus kepada Allah, hati kita terkoneksi terus kepada Allah, Bapak Ibu, maka tandanya apa? Hidup ini optimis. Tandanya apa? Hidup ini bahagia. Tandanya apa? Hidup ini dijaga oleh Allah dari hal-hal yang mungkar. Tandanya apa? Allah selalu menjadi obsesi tertinggi di dalam hidup kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tandanya apa? Tunduk kepada Allah dan sayang kepada manusia. Kalau sudah hatinya selalu beresonansi, nggak akan tuh kita nyakitin orang itu. Serius. Gak akan kita dengki, iri, sombong, gak akan. Karena hati kita sudah beresonansi dengan kebaikan-kebaikan itu. Nah kalau sudah seperti itu, doanya dahsyat. Itulah frekuensi. Frekuensi, kalau udah resonansinya tepat, nih resonansinya udah tepat tadi ya, tadi nih. Maka ada getaran di sana, itu resonansi. Kalau tadi syukur, zikir, sabar, tawakal sudah tepat resonansinya, maka Bapak Ibu berada di frekuensi ilahi. Kita tahu nggak di frekuensi ilahi? Kita nggak tahu. Tapi kita berada di frekuensi ilahi. Maksudnya gini, maaf ya, maaf banget. Bapak Ibu cari El Sinta di berapa? Radio El Sinta. El Sinta gelombangnya berapa? 900 FM. Ya sekarang
analogi. Kalau Allah ada di 900 FM, sampai kapanpun nggak dapet gelombang itu kalau kita di AM. Allah di FM, kita di AM. Wah, diputer nggak dapet. Kalau Allah di 900 FM, kita di 901, 902 atau 890 sekian juga nggak dapet. Harus di-tune in, ditoning tuh. Oh, dapat 90. Oh, ternyata 901 dapat suara berita El Sinta, tapi kercek. Maka harus betul-betul center itu, tepat itu. Nah, kalau sudah tepat, kadang-kadang, Masya Allah, kalau satu resonansinya kuat tadi, frekuensinya dapat. Sekali lagi nih, resonansinya kuat, frekuensinya dapat. Apa yang terjadi? Contoh, ingat ya, kesimpulannya resonansinya kuat, frekuensinya dapat. Apa yang terjadi? Contoh nih, ya Allah, lagi nonton TV. Ya Allah, padat banget itu Masjidil Haram. Berita, lu kangen. Ini kangen nih, lagi nonton. Dalam hati nih, ini nih, ingat ya. Kok kangen ya Allah sama tanah suci. Saya baru pulang, baru 2 hari bawa jemaah. Kok kangen ya Allah, kangen nih. Duh, kapan lagi bisa sampai di sana? Dalam hati nih, dalam hati doang. Ini dia mulut. Bahasa orang Betawi apa? Mingkem. Diem, mulutnya tutup. Hatinya berbicara. Kok kangen ya Allah. Udah 4 tahun nggak ke sana. Kapan lagi kira-kira sampai di sana? Ke hati. Nggak lagi berdoa, cuma dalam hati. Suami pulang kantor. Ma, ibu, di mana? Di kamar. Sini deh. Kenapa? Sini sebentar aja. Ada apa sih, Pak? Subhanallah nih, Bu. Tadi aku nggak tahu, ternyata perusahaan bagi-bagi bonus pas banget ongkos 2 orang pergi umroh. Serius. Jemaah haji saya lupa namanya, Pak Tukimin apa saya lupa. Di Mina dia cerita, di Mina waktu haji. Saya tanya, Pak, Bapak kok bisa pergi haji pakai travel plus? Zaman itu ongkos haji 38 juta. Dia cerita depan jemaah di Mina, di tenda Mina. Bapak Ibu, saya itu pengen banget pergi haji, kuat banget niat saya. Saya yakin kepada Allah. Kalau pakai logika nggak mungkin. Kenapa? Saya tukang sapu sekolah. Jadi setiap hari saya sambil nyapu jalan depan sekolah, nyapu sekolah dan jalan depan sekolah, saya berdoa. Ya Allah, saya pengen pergi haji, mudahkan jalannya. Sambil nyapu. Bukan lagi berdoa seperti ini. Sambil nyapu. Nah, ternyata di ujung jalan sekolah ada orang kaya yang suka lewat. Yang doanya juga, ya Allah, pertemukan saya dengan orang yang bisa saya hajikan, ya Allah. Pertemukan saya dengan orang yang bisa saya hajikan, ya Allah. Ketemu tuh. Doanya ketemu di mana? Bukan doa kita ketemu nih, bukan, tapi melalui Allah gitu. Tadi pengen umroh, suami orang kantor ngasih rezeki nih rezekinya ketemu tuh. Ada hal sederhana Bapak Ibu. Saya di BXchange. Nah itu kalau dari atas itu lantai 3 mau turun ke bawah
sebelah kiri eskalator itu sampai ke bawah itu ada travel, tour and travel tuh. Saya lupa namanya apa itu. Nah, waktu saya turun itu ada banner, standing banner. Itu seingat saya fotonya foto Gunung Fuji Jepang. Ya, terus sama bunga sakura. Tur Jepang gitu lah kurang lebih, tur Jepang. Saya bilang sama istri saya, cakep banget tuh Jepang ya, saya bilang. Singgah yuk, saya bilang. Ah enggak ah, kayak ada duit aja, kata istri saya. Maksud saya gini, saya bilang, lihat kan nggak bayar, duduk ngobrol, lihat, tanya, brosurnya lihat, enggak, bukan prioritas, kata istri saya, bukan prioritas. Anak-anak masih butuh biaya. Lah iya, lihat doang, saya bilang. Istri saya ke kanan, saya ke situ. Istri saya ke kanan nih sama anak-anak, saya ke situ. Saya tanya, Mbak, keren Jepang? Iya Pak. Main Pak ke Jepang, belum ada duitnya Mbak. Lihat brosurnya dong. Nah brosurnya tuh gini. Nah ini saya pandang-pandang brosurnya, ya Allah, Jepang cakep banget gitu ya. Ngobrol sebentar, saya lipat brosurnya. Saya lipat, saya kantongin, dihargain, brosur itu dihargain, masuk kantong. Saya kejar istri saya. Bun, Jepang pun cakep pun. Enggak. Ibu-ibu kan enggak. Iya, istri saya enggak. Ini saya kasih, nanti kalau ada waktu lagi saya lanjutin ya. Tapi ini contohnya aja nih. Enggak, kata istri saya. Sampai mobil, brosur itu saya masuk di dashboard. Nah, di dashboard saya taruh. Udah jalan, pulang. Dia ke kanan, saya ke kiri, habis itu ketemu, pulang. Sampai rumah pulang. Udah, lupa, udah masuk ke dashboard. Udah selesai. 2 minggu kemudian seorang pengacara namanya Berry. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz Andian di mana? Di rumah. Ustadz, makasih banget. Kenapa Berry kenapa? Doa yang kemarin Ustadz, alhamdulillah kerjaan saya jalan. Alhamdulillah. Udah, saya seneng. Ustadz apa? Ustadz anak istri berapa? Semuanya 5. Oh, Ustadz liburan ke Jepang gih katanya. Yang 3 saya bayarin pesawatnya, hotelnya, akomodasinya. Tapi yang 2 Ustadz sama istri kan ada dong rezekinya kan. Saya langsung diam tuh. Padahal di travel saya tidak sedang, ya Allah saya pengen ke Jepang, enggak. Saya cuma lihat brosur, saya pandang, saya ngobrol, saya kantongin. Makanya Bapak Ibu kalau ada yang ngasih brosur rumah di Pondok Indah, suka ada di mall-mall Pak, rumah Pak di Pondok Indah, terima. Yang kadang-kadang kita terima, orang yang nggak lihat kita masukin tong sampah. Jangan, terima, pandang. Waktu kita memandangnya itu ternyata itu beresonansi. Kalau Bapak sedekahnya bagus, sholat malamnya bagus, syukurnya banyak, sabarnya luar biasa, ikhlasnya, tawakalnya selama ini jalan, udah itu terkadang lihat saja jadi doa. Satu lagi terakhir. Kenal Ustadz Samsul Arifin Nababan tidak? Nah, dia live dari Amerika. Saya sekarang berada di California. Saya lihat Facebooknya. Saya lihat, wah, sahabat saya satu ini sedang di Amerika. Saya nggak komen, saya cuma lihat aja. California keren, ya Allah. Nah, gitu ya. California cakep, gitu dah. Kira-kira 5-10 menit selesai, udah tutup. Hati ini tuh kapan saya ke Amerika, kan gitu. Kapan bisa ke Amerika, main-main jalan-jalan ke Amerika. Nah, sebulan kemudian, ini 7 tahun yang lalu, sebulan kemudian selesai sholat taraweh, tiba-tiba suami istri datengin saya, Ustadz, saya jemaah Ustadz. Ya kenapa Pak, Bu? Bisa nggak Ustadz
kita setelah ini ngobrol sebentar aja. Saya punya masalah. Masalah apa? 10 hari lagi kan Lebaran, Ustaz. Saya harus bayar-bayar THR dan gaji karyawan. M-an lah Ustaz, M. Sekian M lah. Nah sementara Meikarta sudah, saya punya bisnis di Meikarta. Meikarta itu sudah pengumuman pengumuman pilot. Jadi rasanya saya pesimis, nangis nih, jemaahnya nangis. Udah di sini kita ngobrol di masjid. Jangan Ustaz, di rumah saya aja. Saya dari subuh Bu, dari subuh saya belum pulang. Please Ustaz, sejam deh, janji sejam. Ya udah ayo diskusi di rumahnya. Nih singkat cerita nih ayatnya, harus yakin kepada Allah, jangan pakai logika. Kalau Allah bilang besok ada. Ini ayatnya, ini hadisnya. Jangan prasangka buruk kepada Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ibu selama ini sedekah, ibu selama ini mengumrohkan imam masjid, ibu selama ini mengkuliahkan imam masjid ke PT IKI, ibu selama ini punya rumah Quran. Masa ibu gak yakin kepada Allah pada saat ibu susah Allah akan bantu ibu? Oh gitu ya Ustaz. Iya, ini di ayatnya. Alhamdulillah gitu ya. Nah, pagi-pagi dia telepon saya, Ustaz, saya mau pengajian di Mampang Perapatan itu, ada perumahan di situ. Ustaz, apa? Ya Allah, luar biasa Ustaz. Begitu saya buka HP pagi ini, orang Meikarta telepon saya Ustaz. Padahal kemarin dia bilang minta maaf pilot, nggak akan ada uang keluar masuk. Tapi pagi ini Ustadz luar biasa, saya kaget Ustadz, saya kaget. Mereka mau bayar Ustadz sekian M itu, dan sisanya diganti dengan apartemen 15 unit. Kalau dihitung Ustadz lebih dari hutang mereka. Nah Bu, maaf, saya harus masuk nih, jemaah udah nunggu dari tadi. 1 menit lagi, 1 menit aja Ustadz. Apa Bu? Tolong Ustadz siapkan paspor sama istri ya, berdua. Saya sama suami. Kita ke Amerika Ustadz Lebaran, setelah Lebaran. Jadi 7 tahun yang lalu setelah Lebaran, saya ke Amerika. Dari mana itu? Tadi Ustadz Nababan live dari Amerika itu. Jadi Bapak Ibu, insya Allah kalau resonansinya kuat, frekuensinya tepat, nggak usah berdoa gini pun dikabulkan oleh Allah. Apalagi kalau berdoa. Makanya doa itu harus dari sini. Saya suka dengar, Rabbi firli wali amin, amin. Doa nggak begitu. Ya kan? Bahasa Arab bacanya cepet-cepet, jemaahnya nggak ngerti, amin, amin. Imamnya minta kawin lagi, amin. Besok imamnya kawin lagi, marah-marah. Ustadz Arif kawin lagi, misal contoh. Ya kemarin kan saya baca, bilang ada doa bahasa Arab yang kita nggak ngerti, main amin aja. Doa pakai ini. Kalau bahasa Arab kita nggak ngerti, pakai bahasa Indonesia lebih dahsyat. Makanya pakai hati, zikir pakai hati. Coba berteman kalau pakai hati, deket nggak? Ini sedekah kalau pakai hati, bersahabat kalau pakai hati, berdoa, ibadah, sholat, syukur kalau pakai hati, resonansinya kuat, frekuensinya dapat. Nih ada yang bilang, Ustadz, saya udah sering berdoa tapi kok belum dikabulin juga. Ya gimana doanya apa? Rabbi fili walil amin rabbana ya Allah. Dirubah doa itu dirubah. Coba kalau anak kita datang ke kita, ibu-ibu didatengin oleh anak, "Ma minta ini belum selesai, ini harus dibayar, Ma, uang sekolah, apalagi kebutuhan aku belum." Pusing nggak kita? Pusing kita.
Tapi kalau anak datang ke kasur, dia peluk kita, dia cium kita, dia pijit kaki kita, ya kan? Aku ada kebutuhan ini, Ma. Oh iya nak, iya nak, iya nak. Belilah, bayarlah. Begitu, minta tuh begitu. Kita kadang-kadang gak sopan minta sama Allah itu. Jemaahnya di belakang, amin, 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 amin. Dirubah, cara berdoanya dirubah. Kadang-kadang diam gini. Ini ada cerita jemaah. Dia pengen martabak. Dia pengen martabak. Martabak, saya nggak tahu martabak telur atau manis gitu. Begitu dari dia jalan, dia lihat counter martabak, penuh. Udahlah nggak jadi Sambil lewat, nggak jadi. Martabaknya laris banget, nggak jadi gitu, nggak jadi, lewat, pulang. Sampai di rumah bersih-bersih. Anaknya telepon, Mama ada di mana? Di rumah. Aku udah di jalan nih, Ma. Ya udah, nggak apa-apa nak. Mama di rumah baru nyampe. Oke. Anak bawa martabak. Pernah nggak kayak gitu? Kita kangen sama seseorang, tiba-tiba orang tuh nelfon kita. Ya kan? Satu hal sederhana kemarin. Saya bawa air zam-zam di botol. Kemarin botol kecil. Air zam-zam, botol kecil. Karena air zam-zam itu saya bawa tawaf. Botol kecil. Tapi karena pengen taruh di dalam koper, maka harus ada karet. Udahlah, saya taruh dulu lah zam-zamnya. Taruh zam-zam, jebret di atas meja. Di atas koper, dekat koper saya taruh. Nah, saya pergi tawaf wada. Waktu mau masuk Masjidil Haram, saya kepikiran, nanti nyari karet di mana gitu ya. Nyari karet di mana gitu. 5 langkah di depan pintu udah masuk, udahlah nantilah urusan karet. 5 langkah depan pintu, karet warna merah di depan kaki saya. Hal sederhana tapi ada ilmu di situ. Jadi ini luar biasa ya. Kalau Bapak, tapi sekali lagi resonansi itu dibangunnya berdasarkan zikir, sholat, syukur, sabar, ikhlas, jadi orang baik, sayang sama orang lain, ya kan? Nanti kita bahas lain waktu tambahannya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Cukup? Baik, itu yang bisa. Langsung doa ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafaan bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma azillana tahta zilli arshika yawma la zilla illa zilluka wa la baqiya illa wajhuka wa askina min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syurbatan hani'atan mari'atan la nazma'u ba'daha abada. Allahumma ja'alna wa abna'ina wa dhurriyyatina minas salihin was-sabirin wasyakirin wadh-dhakirin wan-najihin wal-qanitin wat-taibin war-raki'in was-sajidin was-sadiqin wal-khashi'in wal-mutasaddiqin wal muhsinin wal muttaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami, maafkan semua kesalahan kami. Jangan kau palingkan hati kami, selalu kau beri hidayah kepada kami. Tunjukkan kami jalan yang benar ya Allah, jalan hamba-hamba yang kau sayangi, yang kau cintai, yang kau ridhai. Bimbing hati kami ya Allah agar selalu sabar menghadapi cobaan ujian hidup kami, agar selalu ikhlas dalam setiap pengabdian kami, agar selalu bersyukur atas semua nikmat anugerah yang kau berikan kepada kami, agar kami tawakal ya Allah setiap saat, setiap waktu kepadamu ya Allah. Dan jangan kau palingkan hati kami, selalu kau beri hidayah kepada kami ya Allah.
Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Syakur. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Sayangi, cintai, kasih mereka sebagaimana mereka menyayangi, mencintai kami, ya Allah. Jika mereka telah tiada, lapangkan kubur mereka, ya Allah. Terima amal ibadah mereka. Tempatkan mereka di tempat mulia, sampai kelak kau pertemukan kami dengan mereka di dalam surgamu, ya Allah. Allahumma ya Allah, jangan ada anak cucu keturunan kami sampai hari kiamat yang murtad, ya Allah. Jangan ada anak cucu keturunan kami sampai hari kiamat yang musyrik, ya Allah. Jangan ada anak cucu keturunan kami sampai kiamat yang kafir, yang fasik, yang munafik, ya Allah. Genggam hati, jiwa, pikiran mereka, ya Allah, agar mereka menjadi orang-orang soleh, penyejuk batin kami. Jika kami telah tiada, mereka mendoakan kami, dan suatu saat kau pertemukan kami di dalam surgamu, ya Allah. Allahumma ya Allah, a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Siapapun yang sakit di antara kami, sehatkan, ya Allah. Siapapun yang lemah di antara kami, kuatkan, ya Allah. Siapapun yang dalam keadaan bersedih di antara kami, bahagiakan, ya Allah. Siapapun yang dalam kekurangan di antara kami, cukupkan, ya Allah, rezekinya. Siapapun yang dalam kesulitan hidupnya, ya Allah, mudahkan, ya Allah. Allahumma ya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, sehat-sehat semua, bahagia semua. Mari kita baca Al-Fatihah buat anak cucu keturunan kita, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan dicukupkan. Dan saya juga titip adik saya sedang kanker ini di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan. Al-Fatihah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya. Sehat ya. Amin. Sehat ya.